Baik, balik lagi sama aku di sini, Prapti Istiqomah. Gimana kabar kalian semuanya? Baik kan? Semoga kalian diberikan kesehatan, panjang umur, dan kebahagiaan. Kalian tahu nggak nama penyakit miopia? Kalian pernah dengar? Atau baru mendengarnya di video Prapti Istiqomah? Aku salah satu penderita miopia. Oke, miopia adalah bahasa kedokteran. Bahasa umumnya, bahasa kitanya itu penyakit mata minus atau rabun jauh yang tidak bisa melihat terlalu jelas jika jaraknya terlalu jauh dari posisi mata kita. Kenapa terjadinya mata minus, miopia, atau rabun jauh? Jadi gini, asik serasa dokter ya si Prapti. Pada masa pertumbuhan dalam tubuh kita atau berkembang, bola mata pun ikut melakukan perkembangan atau pertumbuhan. Ada beberapa orang yang bola matanya itu tidak bulat tetapi lonjong atau memanjang. So, cahaya yang masuk tidak fokus di depan jatuhnya retina, makanya sering terjadi tidak melihat secara jelas atau buram. Retina di bola mata adalah bagian di belakang mata yang mempunyai sel-sel untuk bertugas menerima cahaya atau warna yang akan diteruskan atau ditransfer ke otak untuk mengetahui melihat. Miopia itu digolongkan menjadi 3 ukuran. Yang pertama, miopia ringan. Ukuran minusnya di bawah angka 3. Misalkan minus setengah, minus 1, minus 2. Yang kedua, miopia sedang. Ukurannya dari minus 3 sampai ke minus 6. Yang ketiga, miopia berat. Ukurannya itu minus di angka 6, 6, 7, 8, 9, 10. Kalian di posisi miopia berapa? Miopia berat ini berbahaya, bisa mengakibatkan retina lepas, terjadinya kebutaan. Yang kedua, amblyopia, mata malas. Untuk anak kecil setiap harinya tidak bisa menangkap sinar dengan jelas, dan perbedaan minus di kanan dan di kiri. Misalkan gini, minus mata kanan 2, minus mata kirinya 6. Itu bisa menyebabkan mata juling. Ada 2 faktor yang menyebabkan mata minus atau rabun jauh. Yang pertama itu 70% dari faktor genetika atau keturunan. Yang kedua, 30%-nya itu dari lingkungan. Kalian sering melihat terlalu dekat, kurang lebih dari 30 cm. Terus kalian juga sering membaca terlalu dekat kayak gini. Deket banget gak sih? Kalian sering terlalu lama di depan laptop, komputer, televisi. Karena lensa mata yang tadinya fleksibel akan kehilangan fleksibelnya. Lensa mata mempunyai daya akomodasi yang bisa cembung, cekung, menebal, dan menipis. Kalau kasusnya minus itu cembung. Lalu kalian jarang keluar rumah. Ternyata paparan sinar matahari dapat menghambat bola mata menjadi panjang atau lonjong. Bagaimana mengetahui atau mendeteksi untuk anak kecil terkena penyakit miopia atau penyakit rabun jauh? Ibu bisa meminta kepada gurunya si anak ini posisi duduk paling belakang. Jika si anak ini tidak bisa melihat ke papan tulis dengan jelas,
Tiba-tiba dia maju meminta di depan dan mengatakan, "Aku tidak jelas, duduk di belakang." Berarti itu anak sudah terkena mata minus atau rabun jauh. Ciri mata minus itu yang pertama, jika kalian melihat objek terlalu jauh, tidak jelas. Karena sering terjadinya melihat objek terlalu dekat. Yang kedua, memicingkan mata begini. Aduh, ayam goreng mana? Nggak kelihatan. Yang ketiga itu sering terjadinya pusing, sakit kepala. Kemungkinan sih bisa juga karena minusnya terlalu tinggi. Kalau pengalaman aku tuh lulus SMA tahun 2005. Tua ya. Nah, kok aku sering naik Mayang Sari kan? Zaman dulu tuh bis tuh. Terus aku begini ngelihatnya. Aduh, nggak kelihatan. 9BT. Kiralah periksa. Ternyata aku sudah terkena miopia atau rabun jauh. Yang kanannya itu 0,5, yang kiri 0,75. Masih ringan sih, tetapi menurutku itu tidak nyaman karena melihatnya itu harus begini, kan capek. Akhirnya lah aku periksa dan dikasih kacamata atau softland untuk membantu meringankan mata aku biar menjadi enjoy. Untuk mata minus atau rabun jauh, dilakukan 3 koreksi menurut dokter. Yang pertama, kalian akan diberikan kacamata sebagai alat bantu. Yang kedua, lensa kontak atau softland yang nempel nih di bola mata kita. Tapi harus diperhatikan kebersihannya. Cuci tangan sebelum dan sesudah memakai lensa kontak. Airnya itu harus disediakan dibawa kemana-mana kita pergi selama kita pakai softland ya. Lalu kalian juga harus melihat kadar luasa softland itu berapa lama yang kita pakai. Aku punya tips buat kalian. Jika kalian menggunakan softland, kurangilah 0,5 dari minus yang kita punya, karena kan dia nempel langsung di sini, jadi tidak ada perantara apapun. Yang ketiga, dokter akan melakukan tindakan lasik, yaitu penipisan pada kornea menjadi tidak cembung. Kembali aja kayak normal, tidak menggunakan apa-apa dan melihatnya kembali normal. Tetapi ada klinik yang menyarankan dengan umur berapa kita diperbolehkan untuk melakukan lasik. Itu bisa disembuhkan nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Menurut kata dokter, tidak bisa disembuhkan mata minus karena mempunyai kelainan pada bola mata yang memanjang atau lonjong. Terus fungsinya sayur-sayuran, wortel, beet, vitamin, nutrisi itu apa? Nah, mereka itu hanya membantu menutrisikan mata kita menjadi sehat dan bugar, tapi tidak bisa menyembuhkan dari yang tadi aku sebutkan. Apa perbedaannya mata minus dengan silinder? Mata minus itu hanya terlihat di satu titik. Kalau mata silinder akan terlihat banyak bayangan, banyak titik. Jadi melihatnya satu, kok bayangannya banyak gitu. Tuh mata silinder. Terus kalau misalkan nih kalian ditawarkan suplemen untuk mata atau obat-obat lain untuk mata, katanya bisa sembuh dengan suplemen atau obat mata tersebut. Itu adalah mitos. Kalau misalkan penyakit mata kalian itu hanya terkena di sarafnya mata, itu bisa disembuhkan. Tetapi kalau ada kelainan pada bola mata yang memanjang atau lonjong itu tidak bisa disembuhkan. Tapi aku punya tips agar kalian menggunakan kacamata tidak pusing atau nyaman. Nih, kalau kalian mau menggunakan kacamata terlebih dahulu, kalian harus memejamkan mata seperti ini. Set, jangan lama-lama, langsung melek. Nanti kalian tidur jadi ngantuk. Kalau misalnya udah seperti ini, kalian fleksibel bisa menggunakannya. Terus kalau kalian mau melepaskan itu, kembali lagi harus memejamkan mata.
atau mitos? Sering bermain gadget, menonton televisi terlalu lama, menggunakan laptop, komputer bisa menyebabkan mata minus atau rabun jauh. Jawabannya adalah fakta. Karena terdapatnya sinar biru yang menyebabkan penurunan produksi hormon melatonin yang membuat kita menjadi susah tidur. Lebih bahaya lagi, kita bisa terkena katarak dini. Fakta atau mitos? Stres itu bisa menyebabkan mata minus atau miopia. Jawabannya adalah fakta. Karena di bola mata kita itu dikelilingin oleh 6 otot penggerak. Kalau misalnya kita tegang, mata kita tegang, penggerak ini bakalan tegang dan menyebabkan kelainan pada bola mata, yaitu mata lonjong dan memanjang. Aku mau ngucapin banyak banget terima kasih buat kalian yang udah subscribe, yang udah like, yang udah share, membagikan video aku kemanapun media sosial kalian punya. Aku doain ya biar kalian semuanya sehat, bahagia. Bye.